Jadi kita akan membahas dari Wahyu pasal yang ke-17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini merupakan satu bagian yang kalau boleh kita lihat pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-18 kembali merupakan sisipan ya. Yang dimaksudkan dengan sisipan di sini artinya bahwa apa yang dibicarakan di dalam pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-18 ini bukan merupakan suatu kronologi ya. Jadi kita akan melihat ada waktu-waktunya yang sudah pernah kita bahas ya. Jadi ini akan memberitahukan kepada kita tentang apa-apa yang terjadi setelah Tuhan menuangkan 7 cawan itu. Kalau kita perhatikan kronologi daripada kitab Wahyu, kita menemukan bahwa akhir daripada pasal yang ke-16 itu akan langsung disambung dengan pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Jadi 17, 18 berbicara khususnya tentang apa saja yang ada di dalam kerajaan iblis ya yang dikenal sebagai Babel, dan juga kita akan melihat di dalamnya ya bagaimana Tuhan menghukum, bagaimana Tuhan bertindak dan sebagainya. Jadi 17, 18 kita akan banyak juga melihat tentang situasi yang bukan di dalam kronologi. Baik, ya kita bersyukur sekali Tuhan mengizinkan kita untuk belajar kitab Wahyu ya, satu kitab yang memberikan kepada kita informasi yang sangat akurat tentang masa depan manusia, masa depan dan akhir daripada sejarah manusia ya. Kitab Wahyu ini adalah satu kitab yang paling akurat tentang dunia yang akan datang ya. Jadi selama beberapa bulan kita kita mengikuti kitab Wahyu dengan begitu diberkati oleh firman Tuhan ya. Kita kembali kepada apa yang dicatat 2000 tahun yang lalu untuk mengetahui apa yang akan terjadi ya. Kapan kita tidak tahu, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan anak juga tidak tahu. Tetapi gejala-gejala yang kita lihat sudah mulai ya ada tentang hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang telah dituliskan, dan semakin hari kita kelihatannya ya semakin mendekati akhir zaman ini. Jadi kita saat ini kembali kepada pasal yang ke-17. Ya, pasal yang ke-17 ini kita akan membagi ke dalam beberapa bagian ya. Jadi pasal yang 17 ini sebenarnya menunjukkan kepada kita tentang kondisi manusia sebagai ciptaan yang beragama. Artinya manusia itu diciptakan untuk memuja sesuatu ya, secara alamiah manusia itu mempunyai satu kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan ya, menyembah kepada sesuatu yang bersifat supernatural, menyembah sesuatu yang berada di luar kita ya. Ya, khususnya sebenarnya objek penyembahan kita yang sebenarnya adalah Tuhan ya. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan ya. Tetapi sayangnya manusia tidak melakukan demikian. Kita kadang-kadang mendengar ada orang mengatakan bahwa kerinduan manusia, kegelisahan manusia itu tidak pernah akan berhenti sebelum manusia menemukan peristirahatan, ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Ya, jadi manusia akan terus mencari dan mencari. Karena apa? Karena di dalam hati manusia ada satu kekosongan untuk menyembah kepada Tuhan. Sebelum manusia bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, kekosongan itu tetap ada. Ya, itulah sebabnya kita melihat manusia karena tidak mengenal Allah,
Sang Pencipta, mereka mulai menghasilkan banyak macam agama di dalam dunia ini. Nah, sebenarnya agama-agama yang kita lihat itu adalah usaha manusia untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hati manusia. Tetapi sayangnya agama-agama yang diciptakan oleh manusia tidak pernah akan mengisi kekosongan itu, ya. Hanya Tuhan pada waktu manusia mendapatkan peristirahatan yang sejati, ketenangan yang sejati, ya, hubungan kembali dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, barulah manusia akan mendapatkan kesejahteraan, ya, ketenangan yang sejati. Jadi kita melihat manusia sebenarnya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tetapi sayangnya manusia tidak taat kepada Tuhan. Sebelum kejadian pasal yang ketiga, kita melihat hubungan Allah dengan manusia itu begitu indah, ya, begitu harmonis. Tuhan boleh selalu bertemu dengan Adam dan Hawa. Akan tetapi setelah manusia memberontak, setelah manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab juga menggunakan satu istilah, yaitu terkutuklah, ya, terkutuklah tanah, terkutuklah itu ular, ya. Jadi semua yang Tuhan ciptakan bagi manusia, bahkan manusia sendiri terkutuk karena tidak taat kepada Allah, ya, karena dosa, sehingga kondisi manusia menjadi berubah. Hubungan yang indah dengan Tuhan itu hilang, manusia hidupnya itu kehilangan pegangan, kehilangan ketenangan, ya. Manusia saat itu memang, ya, seperti saya katakan tadi, tetap mempunyai satu kerinduan, tetap mempunyai satu pencarian, ya, untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hati. Tetapi karena manusia tidak menemukan Allah, bahkan di dalam Roma pasal yang pertama, ya, kita sudah pernah belajar tentang Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 23. Allah telah memperkenalkan diri kepada manusia baik melalui ciptaan maupun melalui kehadiran putranya, ya, Yesus Kristus. Tetapi di dalam Roma, Paulus mengatakan kondisi manusia yang sesungguhnya. Kita melihat ini sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat menyedihkan, ya, karena manusia dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi kita melihat di sini manusia, ya, sebenarnya merindukan untuk menyembah kepada Allah. Mereka sebenarnya ingin menyembah Allah, tetapi sayangnya karena dosa, ya, karena kejatuhan, mereka menggantikan penyembahan kepada Allah dengan sesuatu yang kelihatan. Allah itu roh, Allah itu tidak kelihatan, tetapi manusia menggantikan dengan sesuatu yang kelihatan, tetapi justru apa yang kelihatan itu tidak dapat menggantikan Allah. Ya, jadi sayang sekali, ya, manusia sebenarnya sangat religius, sangat penyembah, ya. Manusia adalah pemuja, manusia adalah pencari Allah, tetapi sangat disayangkan karena dosa, maka mata manusia telah menjadi gelap. Dikatakan di sini, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, manusia menganggap menciptakan agama itu bijaksana, padahal manusia sebenarnya menjadi bodoh di hadapan Allah. Jadi manusia digelapkan oleh siapa? Kalau kita melihat dari kitab Wahyu, manusia digelapkan oleh iblis. Manusia digelapkan oleh agama-agama palsu yang didirikan
sebenarnya oleh iblis, ya. Jadi tadi kita katakan bahwa di dalam hati manusia ada satu kevakuman, dan iblis mencoba dengan agama palsu untuk mengakomodasikan diri di dalam kevakuman manusia. Tetapi justru kehadiran iblis itu lebih menghancurkan ketenangan hati manusia, ya. Jadi iblis di dalam 2 Korintus juga memberitahukan kepada kita, khususnya di dalam pasal yang ke-11, bahwa iblis dia tidak datang dengan keadaan yang menakutkan. Ya, kadang-kadang kita melihat Halloween, kita melihat orang suka memakai topeng-topeng seperti iblis yang ada tanduknya, ya, yang menakutkan, ya. Nah, sebenarnya iblis dia datang kepada manusia, dia datang sebagai, Alkitab mengatakan dia menyamar sebagai malaikat terang. Dia mau membuat manusia menyenangi dia, dia mau manusia menyukai dia, dia mau manusia mendekati dia, dia ingin manusia menyembah dia. Jadi dia datang seolah-olah dia dalam malaikat terang, ya. Jadi dia seolah-olah adalah hamba-hamba kebenaran, padahal dia datang untuk menghancurkan manusia. Jadi di dalam pasal 17, pasal 18, kita akan melihat lebih jelas tentang keadaan iblis yang begitu mengganggu manusia itu. Jadi kita melihat di sini, ya, manusia telah disesatkan oleh iblis sehingga manusia tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi manusia berada di dalam kuasa si jahat, ya, kuasa iblis, ya, roh-roh yang begitu mengganggu manusia. Sehingga dengan kuasa dan dengan kehadiran iblis di dalam hati manusia menyebabkan manusia sekarang menciptakan begitu banyak, ya, agama-agama yang kelihatannya, ya, disangka oleh manusia dapat membawakan berkat, dapat membawakan ketenangan, tetapi kita melihat sebelum manusia bertemu dengan Allah, ya, manusia sebenarnya adalah hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam kesusahan karena dia bekerja sama dengan iblis untuk melawan Allah, ya, sehingga jalannya semakin rusak, ya. Jadi kita melihat sejarah manusia semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan, ya, semakin menuju kepada kehancuran. Nah, manusia membutuhkan Allah, tetapi manusia tidak mencari Allah. Justru Alkitab memberitahukan kepada kita Allah yang datang untuk mencari manusia, ya. Kita melihat sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia sudah datang mencari Adam dan Hawa, ya, bertanya, di manakah engkau, ya. Allah ingin memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk bertobat dan kembali kepadanya. Nah, di dalam sepanjang sejarah Allah datang mencari manusia. Ya, dia memilih Abraham, ya, dia memilih keturunan Abraham untuk mewakili dia, untuk menyalurkan berkatnya, untuk menunjukkan tentang siapakah Allah. Tetapi sayangnya, ya, orang Israel tidak memeran hidup sebagai pilihan Tuhan. Ya, akibatnya kita melihat setan kembali bekerja keras, ya. Dia berusaha untuk menjauhkan manusia daripada Tuhan. Allah mencoba mendekati manusia, iblis terus mencoba untuk memisahkan manusia, menjauhkan manusia, ya, sehingga kita melihat di sini, ya, agama-agama palsu itu muncul begitu banyak. Nah, kemudian kita melihat puncaknya, ya, puncaknya itu adalah apa yang sudah kita bahas di dalam pasal yang sebelumnya tentang kesengsaraan besar. Kita melihat 7 tahun kesengsaraan besar di mana murka Allah sungguh-sungguh dicurahkan, murka Allah sungguh-sungguh dinyatakan, ya, baik kepada melalui meterai,
kemudian melalui sangkakala, kemudian melalui 7 cawan. Ya, ada 21, ya, 3 paket, ya, 21 kali, ya, hukuman Allah, penghakiman Allah itu dicurahkan. Dan kita melihat bahwa iblis sebenarnya sudah terdesak sangat luar biasa, ya, karena dia dibuang dari surga ke bumi, tetapi dia masih berusaha untuk berperang dengan Allah, ya, yang kita sudah bahas juga di Harmagedon. Jadi kita melihat iblis dengan sistem yang sangat luar biasa, ingin terus-menerus menghalangi manusia untuk memuja Allah, ingin terus-menerus membawa manusia untuk hidup jauh daripada Allah, ya, melalui segala macam agama. Ya, jadi kalau kita melihat hanya cara Tuhan mencari manusia, manusia meresponi Tuhan, itulah satu jalan yang sebenarnya. Tetapi iblis memakai berbagai macam upacara, ritual, ya, kebudayaan, berbagai macam kondisi manusia yang jatuh di dalam dosa untuk, ya, menghalangi pemujaan manusia terhadap Allah. Jadi hari ini kita akan melihat bagian pertama daripada pasal yang ke-17, ya, kita melihat 6 ayat, ya, daripada pasal ini, ya. Dari 6 ayat yang pertama ini merupakan bagian yang menunjukkan kepada kita siapakah iblis, apakah kerajaan iblis itu. Ya, kita akan melihat bersama-sama. Sebelumnya saya bacakan 6 ayat ini, dikatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dan dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, ya, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ya, Yohanes sendiri merasa sangat heran dengan apa yang dilihatnya. Ya, itu suatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Jadi di sini kita melihat Yohanes dibawa pergi oleh salah seorang dari ketujuh malaikat. Ya, saya katakan tadi ini bukan di dalam kronologi, karena kita di dalam pasal yang ke-16 sudah membahas bahwa ketujuh malaikat itu sudah menuang, ya, cawan itu. Jadi ini di antaranya, ya, di tengah-tengahnya itu malaikat, salah satu malaikat yang menuangkan cawan itu membawa Yohanes untuk melihat sesuatu yang istimewa, ya, yaitu tentang kerajaan iblis, tentang agama dunia ini, tentang bagaimana bentuk terakhir daripada agama yang didirikan oleh setan, ya, yang diperintahkan oleh antikristus, yang dibantu oleh nabi palsu. Mereka akan mendirikan kerajaan yang memiliki juga kuasa militer yang luar biasa. Mereka sangat materialistis, ya, mereka sangat menguasai ekonomi dunia,
politik dunia, ya kita akan melihat ada satu agama, satu sistem ekonomi, satu sistem politik ya yang akan dipimpin oleh antikristus dan juga akan dibantu oleh nabi palsu. Jadi nanti pasal yang ke-18 kita akan melihat sifat materialistis daripada kerajaan setan. Nah, di dalam pasal yang ke-17 ini kita melihat sifat spiritualnya. Ya, jadi kita waktu ayat sebelumnya kita membahas tentang dua binatang. Ya, binatang yang pertama adalah antikristus, binatang yang kedua adalah nabi palsu. Ya, jadi yang satu antikristus sebagai pemimpin yang bersifat politik, ya mencakup materi material, ya, dan kemudian nabi palsu itu memimpin dari sisi aspek kerohanian, ya dia mencoba untuk menipu manusia untuk datang menyembah kepada iblis. Jadi di sini kita melihat ada satu kerajaan, ya ada satu keadaan keagamaan situasi di dalam dunia yang terakhir, ya di mana antikristus dan nabi palsu itu dengan begitu gencarnya ya ingin menguasai dunia ini lagi, ya tetapi kita juga melihat bahwa mereka sudah dihancurkan melalui pasal yang ke-16, ya karena di dalam pasal yang ke-16 kita sudah melihat bagaimana cawan yang ke-7 sudah dituangkan. Jadi iblis sebenarnya sudah dihancurkan ya kalau dalam melihat dari kronologi yang kita pelajari. Tetapi di sini hanya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kerajaan yang sudah dihancurkan itu, bagaimana keadaannya, bagaimana penghancurannya ya, di dalam dua pasal ini. Jadi ini sebenarnya adalah satu penghiburan bagi kita karena dengan sangat jelas Alkitab memberitahukan kepada kita kejahatan akan dikalahkan oleh kebenaran. Ya, itu adalah satu prinsip yang harus kita pegang selalu. Ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak peduli ya, keadaan situasi yang kita hadapi hari ini, ya kita akan tetap hidup di dalam kemenangan. Tetapi kalau seandainya ya kita hidup di dalam kegelapan, nah maka kemenangan akan dipegang oleh kebenaran. Ya, jadi kita melihat di sini dunia kerajaan iblis itu akan sungguh-sungguh dihancurkan. Baik, di dalam pasal yang ke-17 ini kita khususnya akan melihat 3 hal. Yang pertama tentang bagaimana sistem iblis itu diperkenalkan, ya. Kemudian bagaimana sistem iblis itu dijelaskan. Dan yang ketiga kita melihat bagaimana sistem iblis itu dihancurkan oleh Tuhan. Ya, jadi pertama-tama dikenalkan kepada kita, kemudian dijelaskan ya di dalam bagian ini, kemudian kita melihat bagaimana pemusnahannya, ya penghancurannya. Ya, tentunya hari ini kita tidak akan membahas semuanya karena waktu ini ya dan juga karena banyak hal yang perlu kita pelajari ya, di dalam bagian ini ya. Jadi kita pertama-tama mau melihat ya siapakah kerajaan iblis itu ya. Siapakah kerajaan iblis itu? Apa nama daripada kerajaan iblis itu? Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Jadi Yohanes dibawa untuk pergi melihat. Jadi dia melihat, dia ditunjukkan tentang putusan atas pelacur besar itu ya. Jadi yang duduk di tempat yang banyak air dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Kemudian dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Jadi di sini dia diajak, kemudian di dalam roh ya Yohanes dibawa. Kemudian dia di sini melihat perempuan itu lagi, dan di situ dikatakan 7 kepala dan 10 tanduk yang dimiliki oleh binatang itu berada bersama dengan perempuan itu.
kemudian dikatakan keadaan perempuan itu, dan khususnya di dalam ayat yang ke-15 ya, yang akan kita tekankan pada hari ini, dikatakan, dan pada dahinya tertulis suatu nama. Jadi kita melihat di sini ada nama yang ditekankan ya. Di depan dia melihat ada perempuan itu, dia melihat ada binatang itu, dia melihat tentang pakaian perempuan, tentang keadaan perempuan. Kemudian di sini dia katakan siapakah perempuan itu ya. Siapakah iblis? Apakah nama daripada kerajaan iblis ya. Nama yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah menunjukkan tentang kerajaan dunia ya, agama dunia ya, tentang iblis yang menjadi pusat daripada segala agama dan segala pemujaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi di sini dikatakan dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi kita melihat apa nama daripada iblis, apa nama daripada kerajaan iblis, ya, kerajaan yang berada di dalam dunia ini di zaman akhir itu dikatakan namanya adalah Babel besar, ya. Lalu dikatakan di sini suatu rahasia. Memang ini merupakan satu masalah terjemahan sehingga menyebabkan juga cara penafsiran yang berbeda. Ada banyak terjemahan di dalam bahasa Inggris, rahasia itu berada di depan Babel besar. Jadi suatu nama yaitu rahasia Babel besar. Jadi rahasia itu di sini misteri ya. Misteri ini sebenarnya adalah bagian daripada nama Babel besar ini. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya rahasia itu hanya suatu penjelasan, kemudian Babel besar itu adalah nama yang ditekankan itu ya. Nanti kita akan membahas hal ini lebih detail. Lalu kemudian dikatakan Babel besar itu adalah ibu daripada wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi itulah ya yang diberikan Tuhan atas nama daripada sistem agama yang satu yang didirikan oleh setan melalui antikristus dan melalui nabi palsu supaya manusia melalui menyembah kepada patung yang didirikan untuk antikristus mereka menyembah kepada setan ya. Jadi dalam bagian ini memaparkan ya tentang sistem setan, menjelaskan bagaimana sistem itu berjalan, kemudian bagaimana Tuhan pada akhirnya menghancurkannya. Jadi sebenarnya kita juga melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, ya Yohanes sudah ditunjukkan tentang Babilonia, ya tentang Babel ini, ya di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 juga ditunjukkan tentang perincian-perincian apa-apa saja yang ada di dalam Babel ya, yang akan dihancurkan itu. Kemudian di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 di situ juga menunjukkan kepada kita. Jadi kita melihat di sini pasal yang kelima ya berbicara dengan sangat jelas. Jadi tentang bagaimana iblis, bagaimana usaha iblis dan siapa namanya. Ya. Namanya ya kalau saya cenderung untuk menerima terjemahan Alkitab yang menggabungkan rahasia Babel besar itu ya. Jadi misteri Babel besar ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan di manakah Babel itu yang dimaksudkan di sini, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Babel itu ya. Kalau misteri ini dipisahkan daripada nama Babel besar, maka banyak orang berusaha untuk menjelaskan tentang lokasi Babel ini adalah
Babel yang sudah pernah ada di dalam sejarah manusia. Kita ingat pada waktu Y2K, ya, saya tidak tahu apakah saudara memperhatikan perkembangan teologi pada waktu itu. Pada waktu masa-masa mendekati Y2K, yaitu tahun 2000, ya, banyak orang mengatakan bahwa sistem elektronik, sistem komputer itu sebenarnya hanya diset sampai tahun sebelum 2000, ya. Jadi mungkin akan ada satu pergolakan, akan ada satu masalah, akan ada satu bentrokan yang luar biasa pada tahun 2000, ya, Y2K. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat digembar-gemborkan pada waktu itu, ya. Tetapi kita boleh melewati dengan sangat mulus, ya. Nah, sebelum memasuki Y2K, ya, di dalam dunia teologi, ya, banyak orang juga mulai menyangka bahwa Tuhan akan datang pada tahun 2000, karena di satu sisi sistem elektronik yang kita lihat tadi itu juga pada waktu itu Saddam Hussein, ya, waktu itu sedang mendirikan kerajaan, sedang memperluas kerajaannya. Dan banyak orang juga percaya bahwa Amerika, setiap negara-negara besar itu hanya berdiri 200 tahun. Waktu itu Amerika sudah 200 tahun. Mungkin Amerika pada waktu itu sudah akan dihancurkan katanya. Ya, jadi itu kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan Saddam Hussein juga mendirikan kota Babel lagi. Jadi banyak orang percaya, ya, Babel itu adalah kira-kira 80 kilometer bagian selatan daripada Baghdad, ya. Jadi banyak orang menyangka bahwa Babel besar itu yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu ini adalah Babel yang akan didirikan oleh Saddam Hussein, ya. Babel itu akan muncul di Baghdad, dekat Baghdad situ, yang kota Babel itu. Nah, itu yang dipercayakan pada waktu itu. Tetapi pada akhirnya, ya, tidak terjadi, ya, akhirnya tidak terjadi. Jadi kita melihat di sini, ya, cara menerima tafsiran, terjemahan daripada Alkitab itu akan mempengaruhi cara kita untuk mengerti tentang di manakah Babel besar itu. Ya, kalau dipisah, ya itu mungkin orang akan menerka geografinya, ya, di mana letak daripada Babel besar itu. Tetapi kalau kita percaya ini adalah sambungan, ya, kalau kita baca bahasa aslinya memang sulit untuk dijelaskan, ya. Tetapi kalau kita melihat terjemahan secara hurufiah, itu rahasia atau misteri Babel besar. Jadi kalau seandainya dikatakan misteri Babel besar, berarti Babel yang dikatakan di sini itu merupakan suatu misteri, ya. Lokasinya juga merupakan suatu misteri, ya. Jadi tidak ditunjukkan oleh Tuhan di mana tempatnya. Jadi kita tidak perlu menerka-nerka apakah itu berada di Mesir, apakah itu Sodom dan Gomora yang akan dibangun kembali, apakah itu Babel yang dibangun kembali oleh Saddam Hussein, ya. Tidak perlu kita terka-terka demikian. Apakah Babel yang ada di lokasi di dalam Kejadian pasal 11, ya, di mana mereka mulai mencari-cari, kita tidak terlalu pusing dengan hal itu, karena itu dengan jelas di sini dikatakan bahwa Babel besar itu sebenarnya merupakan suatu misteri bagi manusia. Nah, yang dimaksudkan dengan misteri, ya, para penafsir yang menerima terjemahan misteri Babel besar itu lebih percaya bahwa Babel yang dimaksudkan di sini itu merupakan suatu pola dasar, ya, daripada sistem dunia, sistem agama yang melawan Tuhan, ya. Jadi Babel ini merupakan transsejarah, ya. Jadi tidak berada di dalam sejarah tertentu, tidak berada di dalam tempat tertentu, lokasi tertentu, tetapi dia merupakan trans, yang melampaui, ya, melampaui akan segala tempat dan segala waktu,
dia berada di mana saja. Ya, artinya Babel yang dimaksudkan di sini adalah sistem penyembahan berhala. Ya, jadi baik itu di masa lalu, ya kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11, nanti kita mungkin kalau ada waktu membahas sedikit, di mana manusia mulai mendirikan Menara Babel. Ya, kita lihat sebenarnya Menara Babel itu bukan hanya suatu bangunan yang didirikan oleh manusia, tetapi juga merupakan konsepsi agama di sana. Karena manusia ingin menjadi Allah, karena manusia tidak ingin lagi menyembah Allah, karena manusia ingin menguasai dirinya sendiri. Ya, jadi manusia ingin melepaskan diri daripada Allah. Nah, sebenarnya itu sudah merupakan satu sistem pembentukan konsepsi manusia untuk melawan Allah itu ditanamkan oleh iblis di dalam hati manusia. Ya, jadi ini adalah satu misteri ilahi yang tidak pernah dihasilkan oleh manusia itu sendiri, tetapi dihasilkan oleh si penipu ya yang menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi didominasi sebenarnya oleh iblis itu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa misteri Babel besar itu adalah nama daripada kerajaan iblis yang akan dihancurkan oleh Tuhan ya. Kalau kita bahas sih, kalau kita pelajari kronologinya sih kita sudah melihatnya bahwa kehancurannya itu sudah terjadi. Lalu dijelaskan di sini bahwa Babel besar itu adalah ibu daripada wanita-wanita pelacur ya. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia adalah pelacur besar ya. Pelacur besar kemudian dikatakan di sini ia adalah ibu daripada wanita-wanita pelacur. Ya memang kita perlu mengerti istilah pelacur di dalam Alkitab ya. Nah, arti daripada pelacur di sini apalagi dikatakan ibu daripada semua wanita-wanita pelacur itu sebenarnya adalah berbicara tentang situasi rohani manusia ya yang melawan Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam pengertian konsepsi yang ada di dalam Alkitab, ya istilah pelacur itu adalah satu keadaan rohani manusia yang menyembah kepada iblis, yang menyembah kepada berhala-berhala. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan dengan istilah Babel besar merupakan ibu daripada pelacur. Ya, seperti kita kalau membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-35 dikatakan Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan padamu. Oh, ini yang akan saya bahas ya. Jadi di dalam Yeremia, ya ini adalah Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Jadi Israel di sini disebut sebagai perempuan yang murtad ya. Jadi yang dimaksudkan dengan pelacur di situ tadi adalah Israel yang sudah menjadi perempuan yang murtad di dalam ayat ini. Tetapi di dalam Wahyu itu adalah semua bangsa yang menyembah kepada iblis, yang murtad terhadap Tuhan itu disebut sebagai perempuan yang bersundal ya. Jadi dikatakan di sini tentang Israel adalah perempuan murtad itu bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Jadi Israel disebut sebagai perempuan yang bersundal ya dengan bangsa-bangsa lain. Lalu dikatakan pikirku sesudah melakukan semuanya ini ia akan kembali kepadaku
tetapi ia tidak kembali. Jadi Israel walaupun Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali, Tuhan juga berharap mereka dapat kembali, tetapi mereka tidak kembali. Lalu dikatakan hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Ya, jadi kita melihat di dalam bagian ini dikatakan bahwa Israel adalah bangsa yang sangat tidak setia kepada Tuhan. Ya, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-8 sekali lagi dikatakan dilihatnya bahwa oleh karena zinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia itu tidak takut. Jadi Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah menegur, tetapi mereka tetap tidak takut. Ya, jadi dikatakan di sini apa? Melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Jadi yang dimaksudkan dengan berzina di sini, yang dimaksudkan dengan perempuan sundal, yang dikatakan tadi di sana itu pelacur-pelacur perempuan itu adalah penyembahan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, mereka menyembah kepada iblis, mereka menyembah kepada berhala-berhala, menggantikan Allah dengan patung-patung. Ya, jadi itulah Babel yang dimaksudkan. Ya, di dalam Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-30 juga dikatakan, betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya itu, yaitu perbuatan serong, seorang perempuan sundal jahanam. Ya, jadi Tuhan menegur Israel karena Israel tidak setia kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi mereka menyembah kepada berhala-berhala. Jadi Tuhan menyebut mereka sebagai perempuan sundal. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima tadi berbicara tentang Babel adalah perempuan sundal, adalah ibu daripada semua wanita yang melakukan pelacuran, itu sebenarnya lebih bersifat rohani daripada bersifat fisikal. Ya, jadi itu adalah keadaan yang dituliskan kalau kita membaca di dalam kitab Hosea, itu lebih jelas lagi. Ya, Hosea disuruh menikah dengan seorang pelacur untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara Tuhan dengan umat Israel. Ya, jadi di sini kita melihat dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, ya, bahwa orang Israel itu mereka ada manusia-manusia di dalam dunia ini, mereka menyembah kepada iblis sehingga mereka disebut sebagai Babel besar, sebagai wanita pelacur, sebagai ibu daripada wanita-wanita yang melakukan pelacuran, yaitu melakukan penyembahan, melakukan penghujatan terhadap Allah, menyimpang secara rohani, tidak mau menyembah kepada Allah. Ya. Di lain sisi kita juga melihat dikatakan di sini Babel besar adalah wanita pelacur, ya, yang melahirkan pelacur, wanita yang ibu dari wanita-wanita pelacur, dialah yang melahirkan, ya, agama-agama yang merupakan kekejian bagi Allah. Jadi kita melihat di sini tadi saya katakan bahwa ini adalah misteri Babel besar, bukan hanya Babel yang berlokasi di sesuatu tempat, tetapi ini adalah Babel besar yang merupakan satu misteri, karena semua agama itu dilahirkan, ya, oleh iblis yang sama, walaupun nama agamanya berbeda-beda. Ya, kita melihat ada agama A, ya, misalnya Confucius, ya, Taoisme, ada Buddha, ada Hindu, ya, berbagai macam agama di dalam dunia ini.
tetapi sebenarnya bersumber kepada satu. Ya di sini dikatakan wanita-wanita banyak sekali, ya itu mewakili setiap agama yang berbeda-beda di dalam dunia ini. Walaupun mereka menyebut diri mereka berbeda-beda, tetapi sumbernya itu sebenarnya adalah satu, ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Wahyu yang sebelumnya, ya di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-20 juga dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, jadi itu juga yang terjadi pada waktu Tuhan menulis surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Ya, ini adalah surat yang dituliskan kepada gereja yang ada di Tiatira. Ya. Jadi itu sesuatu yang disebut oleh Tuhan tentang wanita itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 yang sudah kita pelajari juga mengatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dan dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi kita melihat di sini ya wanita tersebut adalah pemimpin-pemimpin agama yang menentang Allah. Mereka bekerja sama dengan raja-raja di dunia ini untuk menentang Allah. Ya, kalau kita nanti ke pasal yang ke-19, kita juga melihat bahwa ada wanita yang lain. Ya. Dikatakan di sini, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, dan yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi Tuhan ya di sini menghancurkan pelacur yang sudah kita lihat. Lalu di dalam pasal yang ke-21 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi kalau di dalam pasal yang ke-19 dan juga pasal yang ke-17, juga pasal yang ke-12, ya berbicara tentang perempuan itu adalah wakil daripada kerajaan iblis. Ya. Di sini, tetapi di dalam pasal yang ke-21 berbicara tentang perempuan lagi, tetapi perempuan yang dimaksudkan di sini adalah gereja, ya, mempelai atau pengantin anak domba. Ya, jadi kita pada waktu melihat wanita yang dimaksudkan di sini, kita juga harus sangat berhati-hati karena Tuhan memakai wanita, ya sosok wanita itu untuk menjadi simbol. Ya, di satu sisi wanita juga bisa menjadi simbol daripada agama palsu, di lain sisi wanita juga dapat menjadi simbol bagi pengantin, yaitu agama yang benar, ya pengantin anak domba, ya. Jadi gereja sebagai anak domba, pengantin daripada mempelai daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi kita melihat di sini kita harus hati-hati pada waktu kita membahas tentang perempuan yang dimaksudkan di sini, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 juga dikatakan, maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepala seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi inilah iblis yang menipu manusia, dan mereka menyembah naga itu, ya, yaitu iblis, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, yaitu antikristus, dan mereka menyembah binatang itu, ya, menyembah antikristus itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini, ya, dan siapa yang dapat berperang melawan dia. Jadi Babel besar, ya, misteri Babel besar yang dimaksudkan di sini, atau pelacur daripada semua wanita-wanita pelacur itu sebenarnya adalah naga, ya, kerajaannya
yang menjadi pusat daripada semua agama, ya. Semua agama palsu, walaupun hari ini tersebar kemana-mana, walaupun ini memakai nama yang berbeda-beda, ya. Seperti dulu saya pernah membahas tentang waktu kami berada di sekolah teologi, ya, di Indonesia, kami pernah mengundang seorang bekas, ya, apa namanya itu, orang yang suka bermain itu, kuasa gelap, ya, kuasa gelap. Dia bertobat dan kemudian menjelaskan tentang bagaimana dia memainkan kuasa gelap itu, ya. Dia mengatakan ada black magic, ada white magic, ya, seolah-olah white magic itu baik, black magic itu jahat, tetapi sebenarnya dua-duanya kembali menyembah kepada iblis, ya. Iblis memakai black magic untuk mengganggu manusia, kemudian iblis memakai white magic untuk menyembuhkan manusia. Setelah itu manusia datang dan menyembah kepada dia. Nah, itulah iblis menyamar sebagai malaikat terang, ya. Jadi di sini kita melihat sebenarnya dikatakan bahwa perempuan pelacur itu adalah ibu daripada wanita-wanita pelacur. Yang dimaksudkan dengan pelacuran di sini adalah agama-agama yang tidak menyembah kepada Tuhan, ya. Mereka begitu banyak, begitu tersebar, tetapi pada satu hari mereka akan kembali kepada ibunya, yaitu iblis, ya. Jadi semua akan menjadi sama nanti, ya. Apapun isme yang kita lihat, apapun nama agama, bahkan juga astrologi yang kita lihat, ya. Lalu kita melihat baik di dalam setiap bangsa mereka mempunyai objek penyembahan mereka, namanya berbeda-beda, ya. Hanya kita di dalam Asia, orang Indonesia sudah mempunyai banyak macam penyembahan, ya, objek penyembahan. Chinese juga mempunyai banyak objek penyembahan. Ya, sebenarnya semua adalah bersatu, semua adalah sama dan berpusat kepada satu, karena dikatakan dia adalah ibu daripada wanita-wanita pelacur. Ya, jadi semua penyembahan-penyembahan yang bertentangan dengan Tuhan itu adalah menyembah kepada iblis. Iblis melalui antikristus nanti di akhir zaman dan melalui nabi palsu, mereka akan bekerja dengan sangat luar biasa untuk menentang Tuhan, ya, untuk menyerang Tuhan, untuk menarik hati manusia. Ya, itu adalah keadaan yang akan kita lihat pada waktu akhir zaman, ya, yang dimaksudkan dengan perempuan pelacuran itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan wanita pelacur di sini bukan secara fisik, tetapi secara rohani, ya. Nah, hari ini kita juga mendengar tentang akan didirikan sistem satu agama, ya. Beberapa hari yang lalu saya menerima ada satu video yang bercerita tentang bagaimana dunia sedang menuju kepada sistem satu agama, ya. Nah, saya tidak sharingkan video itu karena saya masih belum pasti akan informasinya. Nah, saya masih perlu menyelidiki informasinya, apakah itu akurat atau tidak, ya. Tetapi konsepsi ini sudah ada, ya, di dalam Alkitab, ya. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ya, orang-orang yang menentang Tuhan, ya, orang-orang yang menamakan diri sebagai agama Kristen tetapi isinya bukan kekristenan, ya. Kita melihat banyak agama-agama yang hanya menekankan agama Kristen yang menekankan hanya emosionalnya, hanya mistiknya, ya, tidak lagi sungguh-sungguh kembali kepada Bible, Alkitab, tetapi mereka hanya mengandalkan sistem manusia, mengandalkan segala usaha manusia untuk menarik orang lain, ya.
itu kita harus sangat berhati-hati ya, karena itu bisa merupakan apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang kelima ini, bahwa mereka adalah penyembah-penyembah berhala yang satu hari nanti akan berpusat kembali kepada iblis, karena iblis adalah ibu ya daripada mereka semua ya. Jadi itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada waktu yang akan datang ini ya. Jadi kembali kita melihat pada waktu kita membahas pasal yang ke-11 daripada Kejadian ya, Menara Babel ini sebenarnya bukan hanya suatu menara, tetapi sebenarnya itu adalah suatu konsepsi manusia yang menentang Allah, yang ingin menjadi sama dengan Allah, yang karena kesatuan bahasa mereka, mereka ingin ya menjadi membangun sesuatu yang dapat datang kepada Allah. Nah, itu adalah permulaan, ya, permulaan daripada usaha iblis. Kalau kita kembali lagi ke Kejadian pasal yang ketiga, itu adalah langkah yang pertama iblis menyerang manusia. Ya. Itu adalah langkah yang pertama iblis menyerang manusia, dan sayangnya manusia gagal. Ya. Babel di dalam pasal yang ke-11 itu adalah agama yang pertama sebenarnya didirikan oleh iblis. Ya. Iblis menanamkan konsep keagamaannya yang menentang Allah itu di dalam hati manusia, sehingga manusia mulai ingin menyatukan diri. Kemudian manusia dicerai-beraikan, dan kita melihat terbawalah konsep-konsep untuk menyembah ya, karena ada kevakuman yang ada di dalam hati manusia untuk mencari Allah. Jadi kita melihat di sini agama itu mulai kembali tersebar kemana-mana. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan ayat yang kelima tadi, bahwa Babel besar itu adalah ibu ya daripada perempuan-perempuan pelacur, karena iblis ini adalah ibu daripada semua agama-agama palsu, agama-agama yang tidak menyembah kepada Allah. Ya, sekali lagi ya, semua agama itu sebenarnya dikatakan sama, itu ada benarnya. Ya, kekristenan kita tidak mengatakan kita hanya agama, tetapi kita adalah iman. Ya, kita meresponi akan pencarian Allah kepada manusia. Agama adalah usaha manusia mencari Allah, tetapi kekristenan adalah meresponi ya pencarian Allah kepada manusia. Kita meresponi dengan iman, kita menerima akan pencarian Allah, ya kita menerima akan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi ini merupakan satu perbedaan antara kekristenan dengan semua agama yang ada di dalam dunia ini, karena kekristenan itu adalah sesuatu yang Tuhan sendiri yang mencari manusia, sedangkan agama-agama lain adalah manusia karena godaan, karena tipuan daripada iblis. Mereka menyangka mereka dapat mencari Allah, mereka menyangka bahwa mereka dapat menjadi Allah, tetapi pada akhirnya mereka justru menjadi pemuja daripada iblis. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang terjadi berawal di Menara Babel. Ya, nah maka di sini juga dinamakan Babel. Tetapi Babel yang dimaksudkan di sini adalah konsep tentang kerajaan iblis. Ya, jadi dalam bagian ini ya hari ini kita mempelajari tentang keadaan manusia yang membutuhkan Allah, tetapi karena manusia sudah berdosa, ya manusia ingin mengisi kevakuman yang ada di dalam hatinya dengan mencari Allah. Akhirnya iblis mendapatkan kesempatan untuk menipu manusia. Ya, iblis datang untuk membawa manusia untuk menyembah kepada Dia. Ya, akhirnya objek penyembahan manusia tidak ditujukan kepada Allah,
tetapi ditujukan kepada iblis. Ya. Nah, hari ini kita di dalam kita menyembah kepada Tuhan, kita juga harus sangat berhati-hati. Ya, jangan sampai kita ditipu lagi oleh iblis untuk mengalihkan ya fokus penyembahan kita pada emosi kita, pada pemuasan keinginan kita, ya pada sesuatu yang bukan sungguh-sungguh terfokus kepada Allah. Ya, itu adalah sesuatu penipuan daripada si jahat. Dia ingin mengalihkan terus. Tuhan Yesus berada di dalam dunia, dia ingin mengalihkan Tuhan Yesus daripada jalan menuju salib. Ya. Hari ini pengikut Kristus juga iblis berusaha untuk mengalihkan ya fokusnya supaya tidak berfokus kepada Kristus tetapi berfokus kepada hal yang lain. Apapun yang kita fokuskan kalau bukan Kristus di dalam penyembahan kita, itu akan menjadi berhala di dalam hidup kita. Karena dia atau sesuatu itu mewakili Kristus di dalam posisi Kristus di hati kita. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati selalu mengintrospeksi diri kita. Apakah penyembahan saya berfokus sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak berfokus kepada Tuhan, ya kita akan berfokus kepada sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Ya baik, kiranya Tuhan ya memberkati firman-Nya